Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah online kita pagi ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermaksudlah bagi namanya sebab nama itu indah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami membuka dan mentahbiskan ibadah hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, tuaian melimpah tetapi pekerja sedikit. Mari Bapak Ibu, kita bekerja buat Tuhan, maka Roh Kudus akan menopang hidup kita dan menyediakan segalanya buat kita. Haleluya. Oh yeah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh yeah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ho ho ho, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang
besar iman. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
Shalom saudara, saya percaya kita semua rindu untuk diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar boleh menguatkan kita, membangun kita, untuk kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan dan rindu untuk melayani Dia. Mari bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami tahu bahwa hidup kami ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas hamba yang menyampaikan firman-Mu, bahkan kami jemaat-Mu juga yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah menyukakan Tuhan dengan pelayanan. Ya, bagaimana pelayanan kita bisa menyukakan Tuhan, dan saya percaya ini menjadi satu kerinduan kita semua. Kita tidak mau kan kita melayani Tuhan lalu Tuhan tidak disukakan, tapi kita rindu apa yang kita lakukan semuanya baik dalam pelayanan, semuanya menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kita menyukakan Tuhan dengan pelayanan. Ya, nah saudara, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dan penyembahan kita menjadi penyembahan yang sejati. Karena terkait dengan tema kita sepanjang bulan ini adalah tentang menyukakan Tuhan. Tentu yang pertama di minggu pertama saya menyampaikan cara kita menyukakan Tuhan yaitu lewat doa dan juga pujian. Lalu yang kemarin minggu yang kedua saya menyampaikan tentang bagaimana kita perlu menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dan penyembahan itu menjadi penyembahan yang sejati. Dan hari ini salah satu cara untuk kita bisa menyukakan Tuhan yaitu lewat pelayanan. Karena waktu kita melayani maka kita akan menyukakan Tuhan. Kita nggak bisa balas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, kecuali kalau kita bisa untuk melayani Tuhan. Itu adalah anugerah dan kesempatan yang luar biasa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini satu kisah yang luar biasa bagaimana Maria itu melayani Tuhan dan Tuhan sangat suka dengan pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Kalau kita baca saudara ayat yang ke-7 di situ dikatakan, maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini." Biarlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Berarti Yesus, saudaraku, dengan kata lain mengizinkan apa yang dilakukan Maria. Karena apa yang dilakukan Maria di hadapan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang berkenan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ya saudara, kalau kita baca di sini saudara, peristiwa ini kan bagaimana waktu Yesus ada di rumah Lazarus. Ya,
Waktu itu mereka sedang merayakan perayaan Paskah dan Maria, Marta, dan Lazarus mengundang Yesus dan murid-muridnya. Ya, seperti ucapan syukurlah saudara, karena kalau kita baca di pasal 11, Lazarus baru dibangkitkan kan saudara ya. Jadi ini satu ungkapan syukur yang dibuat oleh keluarga ini, lalu dia mengundang Yesus dan juga murid-muridnya saudaraku. Dan apa yang dilakukan oleh Maria, Alkitab berkata Maria itu mengambil minyak narwastu ya yang berisi dia mengambil minyak narwastu saudaraku yang menjadi milik kesayangannya satu-satunya. Dan waktu minyak itu ditumpahkan dan diusapkan di kaki Yesus, Alkitab berkata maka itu wangi-wangiannya sampai memenuhi ruangan yang ada di situ. Nah, saudara perlu ketahui bahwa yang diundang makan pada waktu itu bukan cuma Tuhan Yesus, pasti juga ada orang-orang lain. Oke, di dalam Alkitab paralelnya kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes dan juga Injil Matius, saudara, dan juga Injil Markus, saudara akan melihat di sana bahwa yang diundang itu adalah murid-muridnya juga. Berarti yang duduk makan di situ saudara ada beberapa orang, ada kurang lebih 13 orang ya, yaitu Yesus dan murid-muridnya tambah tuan rumah Lazarus ya, berarti 14 orang saudara ya. Oke lah, anggaplah 13 orang karena Lazarus kan tuan rumah, dia menjamu tamu-tamu yang ada saudara. Dan kita melihat di sini ada satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Maria melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia melayani Tuhan dan pelayanannya itu sangat disukai oleh Tuhan. Dia melayani Tuhan dan pelayanannya itu sangat mengharukan hati Tuhan. Saudara, kita kalau bandingkan dengan Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-21 sampai 23, beda sekali antara apa yang dilakukan oleh Maria dengan orang-orang ini. Kan banyak pada akhir-akhir nanti saudara, pada akhir zaman nanti ada banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya melayani Tuhan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Tapi Maria, dia melakukan dan Tuhan memuliakan dia. Tuhan memuji dia saudara. Dan Tuhan disukakan lewat apa yang dilakukan oleh Maria. Saudara, tapi kalau Matius pasal yang ke-7 kita melihat Yesus tidak menghormati mereka. Yesus tidak disukakan lewat pelayanan mereka. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang melakukan tanda-tanda heran yang luar biasa. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tanda-tanda heran, bernubuat demi nama Tuhan, melakukan tanda-tanda heran mujizat yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, hanyalah engkau, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah saudara, jangan sampai kita melayani Tuhan puluhan tahun, lalu Tuhan berkata pada akhirnya, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan puluhan tahun, dari daerah ke satu ke daerah yang lain, dari sejak awal tahun sampai kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil untuk melayani, tapi pada akhirnya pelayanan itu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, sangat menyedihkan bukan? Tapi kita belajar dari seorang yang bernama Maria ini saudara. Nah, terkait dengan tema kita, menyukakan Tuhan dengan pelayanan, kita belajar 3 hal dari apa yang dilakukan oleh Maria ini saudara. Maria melakukan satu pelayanan dan pelayanan itu menyukakan hati Tuhan. Apa yang mengapa pelayanan Maria ini menyukakan dan berkenan kepada Tuhan saudara. Nah, kita akan belajar saudara, saya akan bagikan 3 poin bagaimana Maria ini bisa menyukakan hati Tuhan lewat pelayanan hidupnya, dan Tuhan sangat berkenan, Tuhan sangat disukakan lewat apa yang dilakukan oleh Maria. Saudaraku, walaupun saudara ada 13 orang di sana yang hadir dan ikut makan, yaitu murid-murid Yesus dan juga Tuhan Yesus, kan murid-muridnya ada 12. Waktu itu Yudas masih ada saudara ya. Dan Yesus sendiri berarti ada 13 orang yang ikut makan ya. Tetapi saudara melihat Maria itu dia tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, hal yang pertama saudaraku yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengapa pelayanan Maria menyukakan dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, karena Maria hanya berfokus kepada Tuhan.
Maria melakukan pelayanannya ini hanya fokus kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi dalam pembacaan kita, saudara, ada banyak orang yang hadir makan di situ. Ya, ada murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid, dan juga ada Tuhan Yesus, tentu ada juga orang-orang yang lain. Tetapi oke lah, kita anggap saja 13 orang yang ikut makan di situ, saudara. Tetapi saudara lihat, perhatian Maria tidak tertuju kepada 12 murid itu. Ya, perhatian Maria hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus yang menjadi fokus di dalam apa yang dilakukan oleh Maria. Dengan kata lain, saudaraku, yang dia mau senangkan itu bukan manusia. Yang mau Maria senangkan itu hanyalah Tuhan. Itu sebabnya dia memfokuskan segalanya hanya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia mengkerahkan semua yang ada padanya demi melayani Tuhan. Apa yang ada padanya? Alkitab berkata, dia memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudaraku, mahal. Sesuatu yang tidak disayang-sayang, dia korbankan untuk Tuhan. Saudaraku, jadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah pelayanan yang hanya berfokus kepada Tuhan saja. Nah, saudaraku, Maria ketika ia memberikan minyak narwastu murni miliknya, dia tidak mengharapkan apa-apa. Ya, dia tidak mengharapkan supaya nanti Tuhan puji dia. Dia tidak mengharapkan supaya nanti Tuhan hargai dia. Ya, dia tidak mengharapkan semuanya itu. Misalnya dia nggak berkata begini, biar saya lakukan ini supaya Tuhan akan ingat kepada saya, nanti saya akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda karena apa yang saya lakukan menyenangkan Tuhan. Tidak. Dia hanya melakukan itu dengan ketulusan. Dia melakukan itu dengan keyakinan bahwa dia mengasihi Tuhannya dengan sepenuh hatinya. Dan dia hanya fokus melakukan hanya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Dia hanya mau memberi apa yang dia punya. Dia memfokuskan pelayanannya untuk Tuhan. Dia melakukannya bukan tujuan untuk menyenangkan manusia, untuk dipuji manusia, untuk mendapatkan berkat berlipat kali ganda, tapi karena memang dia mau melakukan untuk Tuhan. Cuma itu. Dengan kata lain, bahwa motivasi yang dilakukan oleh Maria, saudara, ini adalah motivasi yang murni, yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Dan motivasi inilah adalah motivasi yang benar. Saudara, dalam melayani, kita harus fokus kepada Tuhan. Selama kita nggak fokus kepada Tuhan, maka pelayanan kita tidak akan menyukakan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari Maria ini, saudaraku. Bagaimana dia memfokuskan hidupnya, pelayanannya hanya kepada Tuhan. Dia hanya mau melayani Tuhan. Dia nggak pusing dengan orang-orang di sekitarnya. Dia nggak peduli dengan apa kata orang di sekitarnya. Dan nanti kalau kita lihat, saudara, pada akhirnya dia menerima kritikan. Tapi dia nggak pusing semuanya itu. Karena dia bukan mencari nama. Dia bukan mencari pamor. Dia bukan mencari sesuatu, nama baik supaya diberkati. Tetapi dia melakukannya karena dia fokus hanya untuk mengasihi Tuhan. Fokus hanya untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hatinya, dengan ketulusan dan dengan kemurnian. Nah, karena itu saudaraku, dia melakukannya karena apa? Dia mengasihi Tuhan. Maria, saudaraku, melakukan karena dia sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Saya ulang sekali lagi, Maria melakukan pelayanan ini kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 yang tadi saya sudah katakan, bahwa di sana dikisahkan tentang Lazarus yang mati. Sudah 4 hari saudara Lazarus mati di dalam kubur, dikubur. Ya. Dan tidak ada tanda kehidupan, tidak ada harapan. Keluarga ini sudah kehilangan keluarga ini sudah kehilangan saudara laki-lakinya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Yesus hadir
Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan itulah yang membuat Maria mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Dan dia melayani Tuhan. Kenapa? Dia merasa bahwa Tuhan itu sudah memberikan banyak dalam hidupnya. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Tuhan sudah melayani dia. Dan tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melayani Tuhan. Itu sebabnya dia memberikan minyak yang termahal miliknya, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Maria mengurapi Tuhan Yesus sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus. Karena Lazarus yang telah mati 4 hari yang lalu dibangkitkan. Jadi dia melayani Tuhan karena rasa syukur. Fokusnya bukan yang lain, fokusnya hanya kepada Tuhan. Saudaraku, karena itu dalam pelayanan, mari saudaraku, mari kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh dan fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan melakukan pelayanan untuk menyenangkan manusia. Tapi saudara, mari kita lakukan pelayanan hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Hanya untuk menyukakan Tuhan Yesus. Dan itu diwujudkan lewat apa? Lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu sudah baik dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Saya pikir tidak ada alasan untuk saudara tidak melayani Tuhan. Fokus pada Tuhan, saudara. Ingat, waktu engkau melayani Tuhan, Tuhan akan melayani saudara. Amin. Ya, Maria ini dia melayani Tuhan dengan ketulusan hatinya. Dengan kesungguhan hatinya. Bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk diberkati oleh Tuhan, tetapi karena dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, karena dia sudah mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya, karena dia sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan sebagai rasa syukurnya dia melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Semua orang, saudara, pasti diberikan Tuhan kemampuan untuk melayani. Karena itu mari kita menggunakan kemampuan kita untuk melayani dengan sukacita. Amin. Ya, saudara, karena semua hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, saudara, itu adalah pelayanan. Ya, semua hal yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Allah adalah melayani. Ya, tujuan akhir dari pelayanan kita, saudaraku, bukan untuk menyenangkan orang, bukan untuk menyenangkan manusia, menyenangkan pemimpin gereja, menyenangkan gembala, tidak, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, itu adalah satu-satu alasan untuk kita melayani Tuhan. Karena itu fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada manusia. Jangan fokus kepada orang-orang. Jangan fokus kepada masalah. Karena waktu saudara fokus pada masalah, fokus pada manusia, saudara akan melayani Tuhan dengan tidak tulus. Saudara akan melayani Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Tapi waktu saudara fokus dengan Tuhan, saya percaya engkau akan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada tantangan di depan sana, sekalipun ada cobaan di depan sana, engkau akan tetap maju. Karena Tuhan sudah melakukan yang besar dalam hidup saudara. Nah, saudaraku, karakter ya seorang pelayan itu, saudara, pasti selalu fokusnya menyenangkan Tuhan. Karakter seorang pelayan Tuhan yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, selalu fokusnya adalah Tuhan saja. Bukan manusia, bukan mencari manfaat, tetapi untuk Tuhan saja. Saudara, itu yang pertama yang kita belajar dari Maria. Yang pertama, mengapa Maria pelayanannya menyukakan hati Tuhan dan Tuhan sangat senang dengan pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Yang pertama, karena Maria fokus hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya berharap saudara melayani Tuhan, fokuslah hanya kepada Tuhan, dan kau akan melihat bahwa Tuhan itu suka dengan pelayanan kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, apa yang membuat Tuhan itu suka dan senang dengan apa yang dilakukan oleh Maria? Dalam pelayanan yang dilakukan oleh Maria, Tuhan itu disukakan. Yang kedua, saudara, mengapa? Karena yang kedua adalah Maria melayani dengan apa yang ada padanya secara maksimal. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga, kalau kita lihat, saudara,
Dikatakan demikian, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, Maria melayani dengan apa yang ada padanya secara maksimal. Saudara, Maria tidak memiliki yang lain yang berharga dalam hidupnya kecuali minyak narwastu tersebut. Ya, dia tidak punya yang lain, hanya minyak narwastu itu yang dapat dia berikan kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudaraku, dia memberikan apa yang ada padanya untuk Tuhan dan dia berikan secara maksimal. Saudara, saya percaya masing-masing kita Tuhan berikan talenta. Amin. Dan Tuhan memberikan talenta itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan harusnya, saudaraku. Ya, pelayanan yang menyukakan hati Tuhan, saudara, adalah pelayanan ketika kita memberikan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan apa yang kita tidak miliki. Ya, saya ulang sekali lagi, pelayanan yang menyukakan Tuhan itu adalah ketika kita memberikan apa yang kita miliki dengan maksimal, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Ya, secara empiris atau secara pengalaman ada dua kecenderungan. Ya, ada dua kecenderungan. Yang pertama itu ada orang yang ingin melayani melampaui kemampuannya. Ya, ada orang yang ingin melayani tapi kemampuannya tidak sampai di situ. Misalnya dia ingin menyanyi. Ya, ingin menyanyi melayani Tuhan sebagai penyanyi, sebagai singers di gereja, ya, tapi suaranya fals, ya, tapi dia mau melayani sebagai pemimpin pujian, dan parahnya lagi dia mau melayani sebagai pemimpin kor, pemimpin paduan suara. Ya, ini kan sudah terlalu berlebihan, saudara, ya. Artinya dia melayani melebihi kemampuannya. Dia tidak punya kemampuan bernyanyi, tapi mau melayani sebagai singers, bahkan mau menjadi guru paduan suara. Tapi itu yang sering terjadi, saudara. Kecenderungan ini sering terjadi. Yang pertama itu adalah tidak punya kemampuan, tetapi ingin melayani melampaui kemampuannya. Nah, kecenderungan yang kedua, saudara, ada orang yang memiliki kemampuan yang banyak, tetapi dia berikan kepada Tuhan hanya sedikit saja. Nah, menurut saya kedua hal ini adalah salah, saudara. Ya, jangan saudara tidak punya kemampuan, tapi saudara mau melayani dengan melampaui kemampuan saudara. Atau saudara punya kemampuan yang banyak, tapi saudara gunakan dengan sedikit. Saudara punya kemampuan 5, saudara cuma melayani Tuhan dengan kemampuan 1. Nah, saya pikir ini juga salah, saudara. Tapi kita melihat, saudaraku, Maria itu berbeda. Maria punya setengah kati minyak narwastu, dan itulah, saudaraku, yang diberikan kepada Tuhan. Dan dia memberikan semuanya yang ada padanya secara maksimal. Dia nggak menahannya, dia nggak memberikan separuh, dia tidak memberikan asal, tetapi semua minyak itu dia tumpahkan di kaki Yesus dan dia menyekanya, dia melakukannya dengan kekuatannya, dengan segenap hatinya secara maksimal. Dia kerjakan itu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyukakan Tuhan, saudaraku, kalau kita bisa memberikan apa yang ada pada kita dengan maksimal. Ya, kita semua, saudaraku, melayani Tuhan, baik di gereja, di mana saja, di tempat pekerjaan saudara, dimanapun saja. Ya, pelayanan memang luas, tidak hanya dalam gereja, tetapi pelayanan saudara harus tahu, ada yang namanya urus rumah, ada yang namanya urus keluarga. Nah, gereja itu adalah rumah kita. Keluarga kita itu adalah komsel kita. Amin, saudara, ya. Nah, saudara harus urus rumah di mana saudara tinggal. Gereja yang di mana saudara ada itu adalah rumah saudara. Saudara urus, saudara rawat. Caranya gimana? Melayani di situ, ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melayani Tuhan itu adalah setiap kita pasti dipanggil untuk melayani Tuhan. Pasti dipanggil untuk menyukakan Tuhan. Tetapi saudara, masalahnya adalah apakah kita sudah maksimal melakukan atau memberikan pelayanan itu kepada Tuhan. Ini menjadi masalah, saudara.
Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi sekedar saja. Dia tidak maksimal melakukannya. Ya, yang penting saya melayani. Ya, yang penting saya ada aktivitas di luar rumah. Ya, saudara, kalau seperti ini, maka pelayanan kita tidak akan menyukakan Tuhan. Pelayanan kita tidak akan bermanfaat dan tidak akan menyenangkan Tuhan. Belajar dari Maria, dia melakukan pelayanan ini dengan apa yang ada padanya, dan dia lakukan itu secara maksimal. Saudara mungkin punya talenta satu, gak apa-apa. Tapi kalau itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara kerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan, saudara lakukan dengan maksimal, saya percaya Tuhan akan disukakan dengan pelayanan kita. Amin, saudara. Tuhan akan disukakan, kita akan menyukakan Tuhan kalau kita bisa memberikan apa yang ada pada kita dengan maksimal. Ya, kita akan menyukakan Tuhan. Tetapi masalahnya, saudaraku, ya, banyak kita melayani Tuhan, tetapi kita asal-asalan. Kita nggak melayani dengan maksimal. Ya, ada satu ilustrasi, saudaraku. Ada seorang murid pemain keyboard, pemain piano. Ada seorang murid pemain piano. Ya, satu kali dia mau bikin konser, karena dia sudah begitu mahir oleh gurunya. Dia diperkenalkan untuk membuat satu konser kecil-kecilan di daerahnya, saudara ya. Membuat konser kecil-kecilan di daerah tersebut. Lalu diundanglah orang, dia membuat undangan, dia membuat karcis atau tiket, saudara. Dan hadir orang cukup banyak karena anak ini sangat-sangat bagus dalam bermain, ya. Dan komposer yang juga cukup bagus di kota itu. Dan kemudian orang yang hadir sangat banyak, dan seluruh podium tempat ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang yang hadir. Ada 2 lantai, saudara ya. Lalu waktu anak ini melakukan konsernya, setelah dia mengalunkan musiknya dan kemudian selesai dia bermain, orang semua penonton semua tepuk tangan. Waktu semua orang tepuk tangan, anak ini dia melihat ke atas. Dia main lagi. Selesai, orang tepuk tangan lagi. Waktu orang tepuk tangan, dia gak pusing dengan tepuk tanganan orang, saudara. Dia melihat ke atas, dia main lagi. Saudaraku, waktu dia selesai main lagi, orang tepuk tangan. Dan orang memberikan tepuk tangan dengan baik. Orang berdiri kemudian memberikan standing applause, saudara. Waktu orang memberikan standing applause pun juga, dia tidak memperhatikan orang yang memberikan standing applause itu. Dia melihat ke lantai atas, kemudian dia main lagi, saudara. Terus berapa kali dia main. Sampai pada akhirnya dia berhenti bermain. Dan saudara, apa yang membuat dia seperti itu? Waktu dia melihat ke atas, ada gurunya yang sedang menyaksikan konser itu. Dan waktu orang memberikan tepuk tangan kepada dia melihat ke atas, gurunya cuma bilang begini, main lagi. Akhirnya dia main lagi. Waktu orang sudah selesai bermain dan orang memberikan tepuk tangan, dia melihat gurunya lagi. Gurunya berkata main lagi. Dia main lagi, saudara. Kenapa? Karena gurunya tahu bahwa dia bisa bermain lebih baik lagi. Dia bisa bermain dengan lebih maksimal, dengan lebih hebat lagi. Itu sebabnya waktu orang memberikan tepuk tangan, dia gak pusing apa yang orang berikan kepada dia. Orang tepuk tangan, orang puji dia hebat, luar biasa. Dia gak pusing, dia hanya fokus hanya kepada tua atau hanya kepada gurunya, bosnya, pimpinannya yang sudah melatih dia. Saudaraku, dan waktu itu dia main. Pada akhirnya gurunya berkata, mantap, luar biasa. Baru dia berhenti bermain. Saudara, ilustrasi ini sederhana. Kadang-kadang kita dalam pelayanan kita tidak melakukan pelayanan dengan maksimal. Kita melakukan berdasarkan apa yang kita suka. Oh, orang lain senang dengan pelayanan kita, oh puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan senang dengan pelayanan kita? Waktu orang bertepuk tangan dengan pelayanan kita dan berkata kamu hebat, pertanyaannya apakah Tuhan berkata kamu hebat? Saudara, karena itu mari kita mengintrospeksi diri kita dalam melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin, dengan semua yang ada pada kita. Ya, mungkin saudara punya karunia, punya talenta lebih, ya. Karena itu saudara harus melayani lebih lagi. Mungkin saudara bisa melayani dengan lebih baik lagi, lakukan. Jangan asal-asalan, saudaraku.
Kalau saudara punya karunia, punya talenta, punya kemampuan, bisa maksimal melakukan pelayanan 10 misalnya, ya 10 saudara bisa lakukan nilai 10. Kenapa saudara harus melakukan cuma dengan nilai 3? Saudara harus melakukannya lebih. Kalau saudara bisa maksimal dengan 10 nilai, saudara kerjakan sampai mencapai 10 nilai. Satu kali ada seorang anak kecil pulang dari sekolah, saudara. Dia pulang lalu dia bilang sama mamanya, "Mama, hari ini saya ulangan dapat nilai 90. Mamanya langsung, "Hebat kamu nak, luar biasa." "Loh kamu kok bisa 90? "Iya, karena saya punya pelajaran itu yang lainnya ada IPA 30, IPS 30, matematika 30. Jadi semuanya total 90. Saudara, kalau kita punya maksimal, ayo kita bisa kerjakan dengan maksimal. Amin. Saudara, saya percaya ada banyak jemaat Tuhan di Kingdom Worship Family Church ini yang punya kemampuan. Ayo melayani dengan maksimal. Amin. Kalau saudara sudah mulai undur-undur dalam pelayanan, saudara mulai ogah-ogahan pelayanan, saya memacu saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, bangkit melayani Tuhan. Jangan sampai apa yang ada pada saudara diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Kalau Tuhan masih sayang saudara, itu tanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melayani Dia. Amin. Karena itu bangkit saudara, melayani Dia dengan semua yang ada pada saudara secara maksimal. Amin. Ya, lakukan dengan maksimal. Kalau saudara bisa melakukan lebih baik, ayo kenapa saudara melakukan dengan setengah-setengah? Kerjakanlah dengan baik untuk Tuhan dimuliakan. Itu yang kedua yang kita bisa belajar dari Maria. Maria kenapa pelayanannya menyukakan hati Tuhan? Karena yang kedua, Maria melakukan saudara pelayanan itu dengan apa yang ada padanya dan dia lakukan dengan maksimal. Maria melayani dengan apa yang ada padanya secara maksimal. Dan itulah yang membuat Tuhan disukakan. Itulah yang membuat Tuhan disenangkan. Saudara, yang ketiga saudara, mengapa pelayanan Maria ini menyukakan hati Tuhan? Yang ketiga, karena Maria ini saudaraku kuat menghadapi tantangan yang ada. Maria kuat menghadapi tantangan yang ada. Saudara, setelah Maria memberi dan melayani dengan maksimal, saudara, apakah dia langsung dapat pujian, langsung disenangi semua orang? Tidak, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, di sana dikatakan ada Yudas Iskariot yang mengkritik dia. Ya, Yudas Iskariot, dan kalau saudara baca di ayat-ayat paralelnya yang lain, saudara, ada juga murid-murid yang lain, mereka berkata begini, "Kenapa kok uang seperti banyak begini? Kenapa dikorbankan? Kenapa enggak diberikan kepada orang-orang susah?" Saudara bisa lihat ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Saudaraku, ketika Maria melakukan pelayanan ini, dia tidak melakukannya dengan fokus hanya kepada manusia. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia tidak melakukan pelayanan ini untuk menyenangkan manusia, tapi dia melakukan pelayanan ini untuk menyenangkan Tuhan. Nah saudaraku, setelah Maria memberi dan melayani Tuhan dengan maksimal, apa yang dia dapatkan? Bukan pujian dari orang-orang, tetapi kritikan, saudaraku. Lalu apakah Maria menjawab kritikan tersebut? Apa yang dijawab oleh Maria? Kalau saudara baca dalam Alkitab, Maria tidak menjawabkan. Maria hanya berdiam saja. Dia nggak bisa ambil gini, Yudas, kau jangan tambah-tambah ya. Stop sudah. Ya, tidak. Maria juga nggak bilang begini, stop Yudas ya. Kau nanti pulang lewat pintu mana? Nanti saya jaga kau, saya palungku kau. Tidak, saudara. Waktu Maria dikritik oleh Yudas Iskariot, waktu Yudas mengata-ngatai dia pemborosan dan sebagainya, bahkan murid-murid yang lain, kalau saudara baca dalam Injil Matius, juga mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh Maria. Tapi apa yang dijawab oleh Maria? Maria tidak menjawab apa-apa. Maria hanya diam, saudaraku. Tetapi saudara lihat, justru apa yang dilakukan oleh Maria, itu yang menyukakan hati Tuhan. Maria tidak menjawab apapun, justru malah sebaliknya. Tuhan sendiri yang menjawab perkataan Yudas itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian, ya, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi
Aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara lihat, pembelaan Tuhan itu terjadi atas Maria. Maria melayani Tuhan, saudaraku, ada yang protes. Padahal dia, yaitu Yudas sendiri yang protes itu, saudara, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tetapi kita melihat Maria, saudaraku, hanya diam dan Tuhan Yesus yang membela dia. Dalam pelayanan ada tantangan, saudaraku. Ya, dalam pelayanan ada tantangan, ada ejekan, kritik. Tetapi saudaraku, kita mau melihat dan belajar dari Maria ini. Bagaimana ketika dia dikritik oleh Yudas, dikritik oleh orang-orang di sekitarnya, murid-murid. Ya, Maria ini tetap sabar dan kuat, saudara, menghadapi tantangan, protes, kritik yang ada dalam hidupnya. Akan menyenangkan sekali, saudara. Ya, kalau kita habis pelayanan begitu, tiba-tiba datang orang bilang, ih, kau pelayanan hebat sekali. Itu sangat menyenangkan, bukan? Kalau kita habis pelayanan, tiba-tiba orang datang gini, weh, kau pelayanan itu dahsyat, saya diberkati. Ya, itu sangat menyenangkan, saudaraku. Tetapi yang terjadi, kalau sebaliknya bagaimana? Seperti Maria, sudah melayani Yesus dengan segenap hatinya, dengan kesungguhan, hanya fokus kepada Yesus, menyenangkan Yesus, tapi tiba-tiba dikritik, dicelah oleh murid-muridnya. Maria tidak menjawab, Maria hanya berdiam. Saudara, dalam pelayanan kadang-kadang kita diperlakukan seperti itu. Ya, kadang-kadang kita menghadapi tantangan, protes, dan kritik. Tapi saudara, ketika saudara menghadapi itu, jangan membalas tantangan, kritikan, ejekan dengan cara kita. Biarkanlah semuanya itu Tuhan yang akan berperkara dengan kita. Amin, saudara. Ya, nah saudaraku, Maria bisa saja berkata, kok saya sudah melakukan ini, tapi kok dapatnya seperti ini. Saya sudah melakukan seperti ini, kok malah dapat imbalannya seperti ini. Tidak, saudara. Ya, Maria melakukannya dengan ketulusan. Ya, tetapi saudara, sangat menyakitkan kalau sudah kita melakukan banyak hal, ya, terus diprotes, dikritik dengan berkata, kalian buat apa selama ini? Ya, apa saja kerja kalian? Kok semuanya nggak beres? Saudara, nah kalau ada hal-hal yang seperti ini kadang-kadang bisa memancing emosi kita, bukan? Tetapi saudara, kita belajar dari Maria ketika menghadapi hal-hal seperti itu, dia hanya diam saja. Dia tidak membalasnya. Justru dia diam dan saudara, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus sendiri yang menjawab dan berkata kepada Yudas di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-7, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudaraku, kalau kita baca di bagian kitab yang lain dalam kitab paralelnya, saudara, di sana Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, yang dilakukan oleh Maria, akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara perhatikan, ketika Maria diam dan dia tidak membalas, justru Tuhan yang memuji apa yang dilakukan oleh Maria, dan Tuhan sendiri yang mengangkat Maria. Amin. Di tengah-tengah kritikan, di tengah-tengah cemooh, di tengah-tengah umpatan yang dialami, dia berdiam diri dan Tuhan membela, dan Tuhan berkata, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan diingat sampai selama-lamanya. Wow, saudara, ada kayak pelayanan yang kita lakukan selama ini, Tuhan berkata, aku akan ingat selama-lamanya. Pelayanan yang kau kerjakan ini akan selalu dikenang, akan selalu diingat. Wah, saudara, ya, jangan sampai seperti Matius pasal yang 7 tadi, ya, nyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Aduh, saudara, sangat-sangat menyedihkan. Sudah sekian puluh tahun kita melayani Tuhan, habis tenaga, habis uang, habis waktu, lalu pada akhirnya Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Sangat menyedihkan, saudara. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Ya, nah, saudaraku, Injil yang dikatakan oleh Tuhan, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria akan disebut juga untuk apa? Mengingat dia. Berarti Tuhan Yesus menghargai pelayanan yang Maria lakukan.
Pelayanan yang Maria kerjakan itu sangat dihargai dan dihormati oleh Tuhan Yesus. Karena fokus pelayanan Maria kepada Tuhan Yesus, maka ketika ada hambatan, ketika ada kesulitan, ada tantangan, maka saudara, Tuhan sendiri yang akan membela. Karena itu saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara fokus kepada Tuhan dalam melayani Tuhan, bukan pada manusia. Kalaupun ada kritikan, ada tantangan dalam melayani Tuhan, jangan mundur. Saya percaya ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Dia akan membela saudara, Dia akan menolong saudara, Dia akan menuntun saudara, bahkan menjaga saudara dan menghalaukan segala penghambat-penghambat penghalang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan akan buat mujizat, kuasa yang heran, yang tanda-tanda heran itu akan menyertai pelayanan saudara dan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat bahwa yang memprotes itu saudara bukan orang lain loh saudara ya. Yang memprotes Maria itu bukan orang luar, tapi adalah orang dalam sendiri, murid Tuhan Yesus, kelompok daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, kelompok-kelompok yang bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ya, jangan saudara berkata bahwa saya melayani ini tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Dan jangan kaget kalau tantangan itu memang tidak jauh. Bukan jauh saudara. Tidak jauh, bukan orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi orang-orang yang di dalam kita sendiri. Orang-orang yang kita kenal. Bisa itu saudara kandung kita. Bisa itu saudara seiman kita. Bisa itu saudara-saudara sepelayanan kita. Bisa juga saudara orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan mungkin bisa pemimpin rohani kita. Yang Tuhan bisa pakai untuk membuat mungkin menguji hati dan motivasi kita di dalam melayani. Saudara, memang protes itu tidak selalu salah. Karena itu kita harus memilah-milahnya juga saudara ya. Tetapi saudaraku, kalau memang kita yang salah, maka orang protes, ya kita harus bisa memperbaiki diri. Ya, tapi kadang-kadang kan sebaliknya, kita nggak salah, kita nggak buat apa-apa, tiba-tiba disalahkan orang, diprotes orang, difitnah orang, tapi nggak apa-apa. Kalau itu terjadi, nggak usah dibalas, saudara. Biarkan saja, nanti Tuhan yang akan membela saudara seperti Maria. Amin. Tuhan yang menjawab apa yang dikatakan oleh Yudas, apa yang dipertanyakan oleh Yudas, Tuhan sendiri yang menjawabnya. Tuhan sendiri yang membela Maria ketika Maria berdiam diri. Karena itu saudara, lebih banyaklah berdiam saja. Amin. Gak usah balas jahat dengan jahat. Lakukanlah yang baik dan diamlah di negeri. Maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Amin. Nah saudaraku, di sini kita belajar bahwa dalam pelayanan kita harus kuat menghadapi tantangan. Jangan pernah kendur imannya ketika menghadapi tantangan ujian dalam melayani Tuhan. Ya, ujian itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tantangan itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kritik itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita harus kuat menghadapinya semuanya. Kita harus kuat menghadapi semuanya itu. Kalau kita tidak kuat saudara, maka kita akan gampang sekali kecewa dalam melayani Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Gampang putus asa, gampang lari dari pelayanan. Kenapa? Baru tantangan sedikit, baru dikritik aja sudah meninggalkan pelayanan. Ya, saudara, kalau jadi penonton itu gampang, betul? Jadi penonton itu enak, bebas ngomong, bebas apa. Tapi kalau jadi pemain memang nggak gampang. Perlu latihan, tenaga dan semuanya, segala sesuatu ditumpahkan. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, yang dapat hadiah, yang dapat juara, itu siapa? Apakah penonton? Bukan, pemain. Amin. Karena saudara adalah pemain-pemain, artinya saudara melayani Tuhan. Saudara jangan jadi penonton. Apapun yang saudara kerjakan, pada akhirnya nanti, siapa yang saudara tabur dalam kehidupan saudara melayani Tuhan, engkau akan melihat upah dari pelayanan yang saudara akan terima, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara nanti. Amin. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di sini untuk menjadi orang yang sabar dalam melayani, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tetap bertekun di dalam pelayanan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun dikritik, dicemooh orang, tetap maju. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Nah saudaraku, jika kita melakukan ketiga poin di atas, yang pertama itu tadi adalah Maria fokus hanya kepada Tuhan.
Lalu yang kedua, Maria itu memberikan apa yang ada padanya dan melakukannya dengan maksimal. Dan yang ketiga itu adalah Maria itu kuat menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Nah, waktu kita melakukan tiga hal ini, saudaraku, saya percaya Tuhan itu akan disukakan dengan pelayanan kita. Tuhan itu akan menghargai pelayanan kita. Tuhan akan menerima pelayanan kita. Dan Tuhan akan disenangkan lewat pelayanan kita. Amin. Dan saya percaya waktu Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan, Tuhan menghargai pelayanan kita, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dia tidak lagi berkata, aku tidak mengenal engkau, tapi dia akan berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang setia, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba Allah, dan memerintahlah bersama-sama dengan saya. Haleluya, saudara. Dan ini yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara akhiri dulu ibadah online ini. Ada kesaksian dari seorang ibu yang akan kita dengarkan, dan kiranya kesaksian ini menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Dan juga nanti terima doa berkat dulu, baru saudara bisa menyelesaikan ibadah online ini. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk bersaksi. Pengalaman tergerak untuk melayani waktu kecil, waktu sekolah minggu. Karena waktu sekolah minggu itu saya senang sekali ketika saya bernyanyi memuji Tuhan. Ada sukacita. Karena sukacitanya itu kita tidak pernah dapat di sekolah, di tempat lain. Tapi ketika saya beribadah kepada Tuhan, saya merasa sukacita. Dan sukacita itu tidak dapat saya terima di keluarga saya. Jadi saya merasa ini beda sekali. Jadi mulai dari situ saya tanamkan dalam hati saya harus melayani. Dan waktu kelas 6 SD kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, dimulai dari memimpin pujian. Jadi kita dikasih tanggung jawab untuk memimpin ibadah waktu sekolah minggu, atau ada ibadah-ibadah rumah tangga. Kadang saya dikasih kesempatan, itu saya senang. Di situ mulai saya dalam hati saya sudah dipupuk melayani Tuhan. Senang sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk kuliah sekolah teologi ya. Nah, mulai dari kuliah teologi semakin dipupuk lagi untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di kampus kita sudah diajari untuk melayani Tuhan. Jadi waktu kuliah itu kita sudah terjun ke gereja-gereja untuk melayani Tuhan. Jadi semangat melayani Tuhan itu sangat luar biasa waktu kuliah, sampai terus melayani Tuhan. Pernah mengalami jenuh? Iya, betul pernah. Sangat jelas sekali waktu saya di pedalaman tahun 2016 ya, tahun 2016. Saya di pedalaman bersama teman saya, selalu melayani di sana. Jenuhnya begini, kenapa sih saya melayani orang itu? Ketika saya sampaikan sesuatu kepada orang-orang di sana, orang-orang itu tidak mengalami perubahan. Mereka tetap melakukan dosa yang sama, dan dosa itu sangat jelas. Tapi kita kasih tahu begitu, mereka tidak berubah. Ada rasa jengkel dan jenuh begitu. Tapi ketika kembali berdoa, datang kepada Tuhan, Roh Kudus ingatkan kepada saya, lakukan saja bagian kamu, lakukan saja, beri yang terbaik kepadaku. Jadi dari situ mulai lagi. Dan sekarang, walaupun mungkin sekarang saya tidak aktif di gereja, tapi melayani sesungguhnya menurut saya masih melayani Tuhan. Karena firman seperti lagu yang mengatakan, pelayanan itu seperti membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadi pelayanan itu sesungguhnya itu membawa jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi hari-hari ini saya rindu menyukakan hati Tuhan lagi untuk memberikan yang terbaik
baik itu di keluarga saya. Mungkin itu tidak gampang, tapi saya mau belajar, saya mau taat. Ketika saya ketemu orang, mungkin orang itu mempunyai beban yang berat, apa yang saya bisa lakukan? Saya mau belajar, mau melakukannya kepada mereka. Mungkin ada orang-orang yang mungkin saya tidak bisa melakukan banyak hal, tapi saya mau mencoba berikan yang terbaik kepada, mungkin ada orang susah, butuh teman curhat, atau mungkin orang itu, saya punya masalah ini loh kakak, atau saya punya masalah ini Mama Re. Saya akan coba membuka diri saya dan menerima mereka. Atau ada kesempatan bagi orang-orang yang mungkin jalan mereka salah, saya akan mencoba masuk melalui firman Tuhan yang saya tahu dan saya pahami. Apa yang saya sudah terima dari Tuhan, saya coba bagikan kepada orang. Jadi tidak ada istilahnya untuk tidak ada kesempatan ataupun bermalas-malasan untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan sesungguhnya ketika kita di mana berada, apapun yang kita lakukan seperti kepada Tuhan. Karena kita berikan yang terbaik itu, pelayanan kita itu kepada Tuhan, dan kepada Tuhan itu juga kepada sesama kita. Jadi mari sama-sama kita melayani Tuhan di keluarga kita, di pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita beri yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena kondisi kota kita masih dalam memutus mata rantai COVID-19, maka ibadah tetap dilakukan secara live streaming di YouTube channel kita GBI Kingdom Worship Family Church sampai menunggu instruksi selanjutnya dari Bapak Wali Kota. Bagi Anda yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap dan rindu untuk melayani, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian dapat hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah di GBI Kingdom Worship Family Church yang bertempat di Black on Box Cafe, Jalan Raya Abipura nomor 18. Namun, ibadah saat ini masih tetap dilakukan secara live streaming. Bapak Ibu juga dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan GBI Kingdom Worship Family Church mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan umur yang panjang, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengikuti Facebook, Instagram, dan YouTube channel Kingdom Worship Family Church kami untuk mendapatkan informasi dan pelayanan media kami. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengikuti Worship Live on Facebook setiap hari Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia Timur bersama Pastor Gelpinarta. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap kuat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dan juga lewat kesaksian. Dan biarlah semua yang saudara lakukan hari ini tetap saudara jaga, bangun di hadapan Tuhan, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang selalu menyukakan Tuhan. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bangkit berdiri saudara semua yang ada di rumah, bersama dengan istri anak-anak, saudara bergandengan tangan, dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Kami percaya waktu kami melayani Tuhan, dan biarlah pelayanan kami menyukakan Engkau. Kami mau belajar seperti Maria, bagaimana Maria fokus hanya tertuju kepada Tuhan, melayani hanya untuk-Mu Tuhan, dan juga memberikan apa yang ada padanya dengan maksimal, dan juga dia kuat dalam menghadapi tantangan. Jadikan kami orang-orang yang demikian Tuhan. Kami tahu dalam hidup kami masih banyak kekurangan, tapi biarlah kami mau belajar, karena itu tambah-tambahkan bagi kami Tuhan talenta-talenta-Mu,
biarlah semua talenta karunia yang Tuhan berikan pada kami boleh kembangkan dan kami boleh pakai untuk melayani Engkau. Dan biarlah semua yang kami pakai untuk pelayanan ini semuanya menyenangkan dan menyukakan Engkau. Talenta apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah online hari ini, biarlah berkat daripada Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, angkat kedua tangan saudara bergandengan tangan dengan keluarga saudara semua, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah semua yang sudah Engkau nyanyikan dan Engkau dengar hari ini, dan kerjakanlah keselamatanmu dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Dan layanilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lakukanlah semua pelayanan itu dengan fokus hanya kepada Dia, dengan maksimal, dan jangan pernah takut, sebab ada Tuhan yang menyertai engkau. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada menyertai saudara, menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai bisnismu, pendidikanmu, bahkan perjodohanmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang sudah diberkati dan berkemenangan percaya bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Kita masih melakukan ibadah seperti biasa di online saudara ya. Belum ada ibadah di gedung. Mungkin di minggu pertama nanti kita akan lihat kembali ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.